warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Azizul Hakim, Muhammad Rozi Utario Putra, Adam Renanda Putra, dan Septia Prandani. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pembangkit Energi Listrik. Dimulai dari saya, sumber pembangkit energi listrik. Next. Sebelum masuk ke pembangkit energi listrik, ada baiknya kita mengetahui keuntungan energi listrik. Next. Keuntungan energi listrik yaitu yang pertama bersih, tidak ada gas beracun, mudah dioperasikan, ekonomis, mudah disalurkan, fleksibel. Next. Berikutnya, sumber energi listrik. Next. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga nuklir. Sejauh ini energi nuklir masih menjadi sumber energi yang paling padat dari semua sumber energi di alam ini yang bisa dikembangkan manusia. Artinya kita dapat mengekstrak lebih banyak panas dan listrik dari jumlah yang diberikan dibandingkan sumber lainnya dengan jumlah yang setara. Sebagai pembanding, 1 kilo batu bara dan uranium yang sama-sama dari perut bumi, jika kita mengekstrak energi listrik dari 1 kilogram batu bara, kita bisa menyalakan lampu 100 watt selama 4 hari. Tapi dengan 1 kilogram uranium, kita bisa menggunakan lampu paling sedikit selama 180 tahun. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rozi. Baiklah, yang kedua yaitu nuklir. Yang ketiga yaitu minyak. Minyak dimanfaatkan untuk bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dan banyak ditemukan di Indonesia. Hanya saja sistem penghasil energi listrik ini bisa menimbulkan limbah asap yang bikin polusi udara. Apalagi minyak masuk ke dalam kategori sumber energi yang tidak bisa diperbaharui. Maka dari itu kita bisa memilih untuk pakai energi alternatif yang lain. PLTO, pembangkit listrik tenaga ombak. Energi lainnya adalah dengan adanya pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, tapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu, juga kecepatan ombak yang tidak stabil juga menjadi salah satu kendala. Kelebihannya yaitu yang pertama, energi bisa diperoleh secara gratis, tidak butuh bahan bakar, tidak menghasilkan limbah, mudah dioperasikan, dan biaya perawatan rendah, serta dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang memadai. Kekurangannya yaitu satu, bergantung pada ombak, kadang dapat energi, kadang pula tidak. Dan yang kedua, perlu menemukan lokasi yang sesuai di mana ombaknya kuat dan muncul secara konsisten. Yang selanjutnya yaitu PLTB, pembangkit listrik tenaga, maksudnya PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Sumber ini sama sekali tidak membutuhkan bahan bakar karena berasal dari angin. Jadi kecepatan angin menentukan seberapa daya yang dihasilkan. Untuk menggunakan pembangkit ini memerlukan angin yang kencang agar bisa tercipta energi yang besar pula. Dan next, batu bara. Batu bara bisa sangat dimanfaatkan dan sangat mudah ditemukan. Tapi kekurangan adalah kita butuh lubang yang besar untuk bisa memanfaatkan batu bara, dan itu bisa memakan biaya besar serta tempat yang memadai. Selain itu, hasil pembakaran yang menimbulkan asap yang menyebabkan polusi udara. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Septia Prandani. Pada Septia, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari sumber energi listrik. Yang selanjutnya adalah hidroelektrik. Mungkin kita lebih mengenal sebagai energi bendungan. Jadi bendung ini nantinya yang memutar turbin dan merupakan energi yang tidak terbatas dan memanfaatkan energi air
untuk mendapatkan sumber listrik. Namun risiko bisa terjadi banjir, dan apabila musim kemarau, angin tidak akan bisa lagi buat memutar turbin. Next. Panas bumi. Panas bumi juga bisa dijadikan sebagai sumber energi. Kelebihan dari panas bumi adalah nggak pernah habis. Hal itu yang membedakan sama minyak dan batu bara. Namun sayangnya tidak banyak tempat yang bisa dibangun untuk menghasilkan energi dari sumber ini. Next. Selanjutnya ialah PLTS, Pusat Listrik Tenaga Surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah salah satu pembangkit yang tidak menggerakkan mesin dalam menciptakan arus. PLTS menggunakan perbedaan tegangan akibat proses fotoelektrik untuk menghasilkan listrik. Solar panel terdiri dari 3 lapisan. Lapisan panel P di bagian atas, lapisan pembatas di tengah, dan lapisan panel N di bagian bawah. Proses fotoelektrik adalah di mana sinar matahari menyebabkan elektron di lapisan panel terlepas, sehingga hal ini menyebabkan proton mengalir ke lapisan panel N di bagian bawah, dan perpindahan arus proton ini adalah arus listrik. Next. Selanjutnya akan disambung oleh Adam Renanda. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan, yaitu kekurangan dan kelebihan PLTS. Kelebihannya yaitu memanfaatkan sinar matahari tanpa biaya. Cocok sekali untuk daerah tropika. Praktis dan hemat. Energi yang terbarukan, tidak pernah habis, bersih, ramah lingkungan, umur panel sel surya panjang, investasi jangka panjang, praktis, tidak memerlukan perawatan, sangat cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia. Dan kekurangannya yaitu adalah ketergantungan oleh sinar matahari. Tetapi untuk hal ini diatasi dengan kekuatan penyimpanan aki atau baterai. Biaya awal relatif mahal. PLTPS atau pembangkit listrik tenaga pasang surut. Energi ini dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikan energi listrik. Ini adalah salah satu yang terbarukan dan relatif lebih mudah diprediksi daripada energi surya atau energi angin. Pemanfaatan saat ini belum luas karena tingginya biaya dan terbatasnya lokasi yang memiliki pasang surut yang mencukupi. Energi pasang surut merupakan energi yang terbarukan. Prinsip kerjanya sama dengan pembangkit listrik tenaga air, di mana air memanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Next. Biomas. Biomas sendiri adalah bahan organik yang dihasilkan dari fotosintesis, baik produk maupun buangan. Contohnya seperti pepohonan, rumput, ubi, sampah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran lemak, dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk tujuan primer serat, bahan pangan, bahan ternak, minyak nabati, dan bahan bangunan dan sebagainya, biomasa juga digunakan sebagai sumber energi listrik. Bahkan sampah pun bisa jadi sumber energi listrik, seperti yang dikembangkan oleh JE dan PLN. Saat ini JE bekerjasama dengan PLN membangun pusat energi listrik biomasa yang diberi nama Biomas. Menggunakan serpihan kayu dengan memakai teknologi Jens Becher. Teknologi tersebut mampu menghasilkan listrik dengan pemanfaatan berbagai limbah, gas landfill, sewage gas, dan gas metana batu bara. Lebih dari 700 mesin gas JE menghasilkan 500 MW listrik di berbagai tempat di Indonesia. Pusat tenaga listrik yang memanfaatkan biomas ini menghasilkan listrik 1 MW sejak tahun 2015. Sejauh ini JE berhasil memberikan kontribusi sebanyak 30%
tenaga listrik yang JE hasilkan sejauh ini untuk Indonesia. Kembali kepada Aziz. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.